Anda kembali di berita utama, saudara. Obstruction of justice adalah suatu tindakan menghalang-halangi proses hukum. Alih-alih sebagai penegak hukum, di kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sejumlah polisi malah berupaya membuat hukum jadi melempem. Meskipun memang konon ini semua dilakukan atas perintah Irjen Ferdy Sambo yang saat kejadian menjabat Kepala Divisi Propam Polri atau sederhananya pimpinan polisinya polisi. Saat ini saudara, Polri telah menetapkan total ada 7 tersangka dalam dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Oke, tentu saja termasuk Irjen Ferdy Sambo. Selain itu ada nama sejumlah perwira tinggi menengah dan pertama polisi juga yang tersangka. Antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nurpatria, saudara. Lalu kemudian AKBP Arif Rahman Arifin. Selain itu ada nama Kompol Baikuni Wibowo. Oke, Baikuni Wibowo juga ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada Kompol Cuk Putranto serta AKP Irfan Widianto. Nah, khusus nama terakhir AKP Irfan Widianto, saudara. Ini merupakan perwira pertama polisi, ternyata bukan polisi sembarangan. Polisi berusia 36 tahun ini ternyata merupakan peraih Adi Makayasa Akademi Kepolisian tahun 2010. Adi Makayasa sendiri adalah penghargaan untuk lulusan Akademi Kepolisian yang dinilai berprestasi dalam 3 aspek, yakni akademis, jasmani, dan kepribadian. Lalu yang bolak-balik jadi sorotan adalah Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, saudara. Ya, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri ini tercatat jadi salah satu tersangka obstruction of justice. Saat mengantarkan jenazah Yosua ke Jambi, Brigjen Hendra diduga melarang keluarga Brigadir Yosua membuka peti jenazah agar keluarga bisa melihat jenazah. Lalu Brigjen Hendra juga diduga menghilangkan kamera pemantau atau CCTV di pos satpam rumah Irjen Ferdy Sambo. Dan saudara, inilah momen di saat Brigjen Hendra Kurniawan melarang keluarga Yosua untuk membuka peti jenazah. Visual ini direkam oleh salah satu anggota keluarga Brigadir Yosua saat jenazah Yosua datang di kediaman orang tua di Jambi. Tapi ada yang mengejutkan nih, belum genap 24 jam istri dari Brigjen Hendra Kurniawan yang bernama Shelly mengunggah sepucuk surat bertuliskan tangan yang ia klaim ditulis langsung Irjen Ferdy Sambo. Shelly mengunggah fotokopi surat ini di akun Instagramnya @seyalisyah. Lalu apa ya kira-kira isi suratnya? Menjelaskan dalam tulisan surat itu lengkapnya begini, saudara. Dalam hal ini perlu saya tegaskan, tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria terkait pengerusakan CCTV pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Barreskrim Polri yang tidak sesuai prosedur. Di lembar berikutnya, saudara, tertulis nama Ferdy Sambo yang menulis surat ini pada 30 Agustus 2022 dan ditandatangani di atas materai. Namun hingga kini belum ada pernyataan dari Polri terkait betul atau tidaknya surat ini ditulis oleh Ferdy Sambo. Dan hari ini, saudara, sidang Komisi Kode Etik Polri juga menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Cuk Putranto yang tersangka obstruction of justice. Kompol Cuk Putranto dikenakan sanksi etika pelanggaran perbuatan tercela dan sanksi administrasi. Namun Cuk Putranto mengajukan banding. Sidang etik lainnya juga dilakukan terhadap tersangka obstruction of justice Kompol Baikuni Wibowo, saudara. Namun hasilnya belum dipublikasikan. Maka saudara, 4 saksi perwira polisi dihadirkan dalam sidang etik tersangka penghalang penyidikan kasus pembunuhan Yosua.
Kompol Baikuni Wibowo, salah satu yang menjadi saksi diantaranya adalah Kompol Cuk Putranto yang sebelumnya telah menjalani sidang etik dan dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena ikut menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKIP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Ya, dengan pemeriksaan para saksi ada kurang lebih 4 orang ya yang dilaksanakan hari ini, dan nanti rekan-rekan hasilnya akan kita juga sampaikan. Ya, pada hari ini memang kita akan coba menayangkan proses jalannya persidangan sidang kode etik ya terhadap Kompol BW. Kita kembali ke Irjen Verdi Sambo, saudara. Jika Jenderal Polisi Bintang 2 ini dipecat dari institusi Polri, ada sejumlah fasilitas yang tidak lagi bisa ia nikmati. Pertama, uang pensiun. Oke, dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2019, uang pensiun untuk anggota Polri khususnya golongan 5 atau perwira tinggi yakni berkisar 1,6 juta rupiah hingga 4,4 juta rupiah. Kedua, saudara, fasilitas lainnya yang hilang tentu saja gaji pokok sebesar 3,3 hingga 5,5 juta rupiah. Serta tunjangan kinerja sebesar 29 juta rupiah lebih per bulan. Jadi total Sambo bisa kehilangan pendapatan bulanannya sebagai anggota Polri sebesar 34.600.000 rupiah lebih. Tapi saudara, kini Irjen Verdi Sambo yang sudah dinyatakan dipecat dari anggota Polri masih mengajukan banding. Meskipun kata Mabes Polri, memori bandingnya sampai hari ini belum diterima oleh Sekretariat Komisi Kode Etik Polri. Kendati demikian, Divisi Hukum Polri akan menyiapkan sidang banding dalam waktu 21 hari ke depan. Sampai dengan hari ini, informasi dari Pak Karupat Prof, untuk memori banding Irjen FS atau Saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Pak Prof sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3 dan sepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari. Sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya. 21 hari memori banding. Ya, ulangi 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak? Sangat disayangkan. Polisi yang seharusnya jadi penegak hukum malah jadi pelanggar hukum. Semoga saja kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang juga menyeret sejumlah nama perwira tinggi, menengah, dan pertama polisi jadi tersangka obstruction of justice bisa jadi pelajaran besar Polri untuk segera membenahi diri.